Sereni Siskalibis telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan sekte Mystic Cloud setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih menganggur selama sisa 2 hari setelah Sereni Siskalibis benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan sekte Mystic Cloud 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebar di semua tempat, membuat persiapan sempurna untuk pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Itu wajar bahwa manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu memberi banyak orang perasaan bahwa bencana akan menyerang. Beberapa orang yang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi sekte Mystic Cloud beberapa waktu sebelumnya. Namun, sebagian besar orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, apa yang menyebabkan semua orang merasa tidak yakin adalah bahwa sekte Mystic Cloud masih benar-benar tenang meskipun faksi-faksi besar mengumpulkan para ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktu, hanya ada jeda 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Menshan. Xiao Yan berdiri di sebuah gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam yang hitam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia telah kalah dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa yang akan menjadi akhir kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Menshan, yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keselamatan dan perkembangannya di masa depan akan diputuskan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka akan benar-benar turun ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah, "Aku belum melihat sosokmu selama 2 hari dan berpikir bahwa kamu sudah pergi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan besar untuk membunuhku?" Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa mengungkapkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah dingin saat dia berkata, "Kamu telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika ditiup. Dia tersenyum dan berkata, "Masalah saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa untuk melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang. Adapun pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda apakah Anda ingin mengkonsumsinya atau tidak pada saat itu." "Mengapa saya tidak mengkonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Python tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, aku secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika aku membunuhmu." Medusa tidak ragu-ragu ketika dia berbicara setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Benarkah begitu?"
Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda belum melakukannya karena roh, Heaven Swallowing Python, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan dipengaruhi olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak waktu bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang yang tercela. Saya percaya itu. Mata Medusa yang cantik, menyihir, dan panjang sedikit menyipit. Wajah dinginnya langsung dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang bahwa Anda berpikir saya masih akan memiliki perasaan terhadap Anda. Ratu ini bukanlah wanita manusia yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Xiao Yan merentangkan tangannya dengan cara yang tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika Anda benar-benar menginginkan hidup saya, Anda sebenarnya tidak perlu menunggu sampai setelah Anda mengkonsumsi Soul Recovery Pill. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan sekte Mystic Cloud. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yunshan. Pada saat itu, kamu juga akan bebas." Alis seperti gambar itu bergerak-gerak. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih kepada Yunshan jika kamu benar-benar mati di tangannya." Semoga itu masalahnya." Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Mari kita serahkan pada takdir." Begitu Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang berangsur-angsur menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan perjuangan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, 100.000 tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Kami akan menyegel gunung begitu pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Do Uang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun di atas kakek buyut dan Serenesi sekaligus. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang bisa diambil oleh keluarga kekaisaran kita. Di bawah cahaya lampu, Yao Ye merajut alisnya sedikit dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka sedikit terlalu besar. Jika sesuatu yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Kamu kira, bagaimana peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Selain itu, ada Guru Tuan Xiao Yan. Bukankah dia juga seorang elit Douzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumnya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Aduh. Semoga. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Cerita beralih ke klan primer. Hai tua, kami telah mengumpulkan semua elit klan kami. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lainnya dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte Mystic Cloud. Yafei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh ketika mendengar suara Yafei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang, semuanya sudah ada. Selanjutnya, kita harus melihat sisi mana langit akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Yafei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati 2 faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, pihak itu akan berada di luar penebusan. Akhir seperti ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Yafei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshah dan tersenyum sedikit.
Dia memiliki kepercayaan yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, asosiasi alkemis, klan Mu, klan Nalan. Banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menembus belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, cukup banyak aliran manusia mulai muncul di jalan-jalan kosong. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri diam di kompleks yang awalnya kosong di halaman depan Xiao Menshan. Aura berdarah pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Xian, Yin Gutua, dan orang-orang kuat lainnya berdiri diam di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura menekan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semuanya siap? Suasana hening tiba-tiba pecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba melintas dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Ledakan! Sebuah suara muncul ketika lebih dari 100 orang berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiao yang tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas berangsur-angsur melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiao Yan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba memancarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiao Yan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh douki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte mistik laut arogan dan lalim, berniat melancarkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Klan primer bersedia membantu. Asosiasi alkemis bersedia membantu. Klanmu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia membantu. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia membantu. Klan Y bersedia membantu. Aura sombong dibangkitkan dari raungan yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiao yang tergerai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota bergetar. Mystic Cloud Sect, Xiao yang dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Sekte Mystic Cloud adalah lautan sukacita hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lentera. Pernikahan pemimpin Sekte Yun Yun adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh Sekte Mystic Cloud. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Guhi yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling meriah dari Sekte Mystic Cloud selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan semacam ini, ada banyak orang yang tanpa sadar melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan Sekte Mystic Cloud saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, sekte besar ini, masih tidak akan merasa terancam bahkan jika semua faksi lain di Kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari Sekte Mystic Cloud mereka yang memiliki satu-satunya elit Douzong di seluruh Kekaisaran Jiama, Yun Shan. Suara gembira bergema di seluruh Mystic Cloud Mountain sejak pagi. Mengikuti terbitnya perlahan matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam Sekte Mystic Cloud. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat dalam Sekte Mystic Cloud. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yun Shan sementara yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama pernikahan hari ini, Guhi. Guhi, kamu akan menjadi anggota Sekte Mystic Cloud kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tua saya ini menghilang suatu hari nanti, saya khawatir Sekte Mystic Cloud harus bergantung pada Anda. Yun Shan tertawa ketika dia berbicara dengan Guhi ketika dia mendengar suara gembira yang ditransmisikan dari luar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini, pemimpin sekte saat ini adalah elit Douzong dan Anda saat ini berada di masa jaya Anda. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Yun Shan tersenyum.
Jarinya yang keriput dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum samar, "Jika saya benar, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan naik ke sekte Mystic Cloud hari ini." Orang itu selalu mendambakan Yun Er. Di masa lalu, Yun Er ditipu oleh kata-katanya yang manis dan melakukan beberapa hal sembrono. Sekarang dia telah mendengar tentang pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Cahaya berkedip di mata Gu Hi. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun Yun dan aku. Dengan reputasi Anda di dalam Kekaisaran Jiama sebagai Pilking Gu Hi, memang akan menjadi hal yang memalukan jika pernikahan Anda diganggu oleh seseorang." Yun Shan tersenyum saat mendengar kata-kata Gu Hi. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. "Pemimpin sekte. Jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia datang, dia akan bisa memahami usaha keras pemimpin sekte." Gu Hi tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yun Shan membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, "Itu wajar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti ini." Meskipun Gu Hi tidak menyadari berapa banyak kemunafikan yang ada dalam kata-kata ini dari Yun Shan, Gu Hi masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan bersyukur. "Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama anak kecil Xiao Yan itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu." Yun Shan tertawa saat dia menjawab, "Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi." Gu Hi sekali lagi berterima kasih. Dia melihat Yun Shan menganggukkan kepalanya sebelum dia bangkit dan perlahan keluar dari aula besar. Tatapan Yun Shan mengirim punggung Gu Hi sebelum senyum di wajahnya berangsur-angsur ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan dingin samar melintas melewatinya. "Ceka, tidak terduga bahwa kamu benar-benar bersedia menikahi Yun Yun." Pergi untuk menarik Gu Hi ke sisimu. Pintu aula besar tiba-tiba ditutup tanpa peringatan sebelumnya tidak lama setelah Gu Hi pergi. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang dari aula besar sebelum tawa aneh dipancarkan dari dalam. Gu Hi memiliki reputasi yang cukup hebat di dalam Kekaisaran Jiama. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam perkelahian besar dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Begitu mereka bertempur sampai keduanya terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan. Yun Shan tertawa dingin. "Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Gu Hi mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa." Ceka. Yun Shan merajut alisnya. Gu Hi saat ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Sekte Mystic Cloud akan sangat diuntungkan dengan memiliki dia di sekitar. "Hehe, kenapa? Jangan bilang bahwa kamu tidak mau?" Yun Shan, "Jika Hall of Souls, kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Douzong Anda saat ini dari keadaan mendekati kematian Anda saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda ditinggalkan tanpa apa-apa. Semua yang Anda miliki saat ini sekarang telah diberikan kepada Anda oleh Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak bahagia suatu hari dan mengambil semua hal ini kembali, maka ceka. Kabut belakang segera memancarkan tawa gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yun Shan. Ekspresi Yun Shan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia langsung tertawa datar. "Pelindungmu, yang kamu katakan adalah Hall of Souls telah sangat membantu saya, dan tentu saja tidak mungkin bagi saya untuk melupakannya. Karena Hall of Souls tertarik pada Gu Hi, kamu bisa mengambil semangatnya setelah semuanya selesai." Pemimpin sekte Yun Shan memang mengerti situasinya. "Anda berharga bagi Hall of Souls, kami untuk menghabiskan begitu banyak usaha perawatan hari ini, sekte Mystic Cloud Anda dihadapkan dengan cukup banyak masalah. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan." Kabut hitam akhirnya memancarkan tawa gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata itu. "Terima kasih atas pengingatmu, pelindungmu. Saya akan membuat pengaturan yang tepat tentang hal ini." Yun Shan berbicara sambil tersenyum.
Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yun Shan menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yun Shan berkedut dan kekejaman melintas di atas matanya yang menunduk sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan atas seluruh sekte Mystic Cloud akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Sejumlah tangisan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum mengisi keawan. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Murid-murid Mystic Cloud Sect, yang berpakaian merah, seperti gelombang berwarna merah yang memenuhi mata seseorang. Bagian tengah tanah terbuka memiliki panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yun Shan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Pada saat ini, dia tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Guhi di Kekaisaran Jiama, tentu saja ada cukup banyak ahli yang maju untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Guhi, yang sudah berganti jubah merah cerah, berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali melonjak untuk memberi selamat kepadanya. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising ketika matahari mencapai tengah langit. Sejumlah suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah tanah terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang mendukung bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi jauh lebih kaya setelah melihat karakter utama lainnya untuk hari ini. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada Guhi karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meskipun pihak lain adalah Guhi, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, sama seperti semua orang mengucapkan selamat kepadanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita didukung oleh para pelayan wanita saat dia perlahan berjalan. Langkah kakinya memiliki kekakuan boneka kayu. Guhi tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah yang terakhir. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresi sedikit pun karena kain merah. Guhi mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangannya sebelum pasangan yang akan dinikahi perlahan, berjalan ke panggung pernikahan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka. Hari ini adalah pernikahan muridku tercinta. Yun Shan akan mewakili sekte Mystic Cloud di sini untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk tiba di tempat ini. Yun Shan di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa dengan jelas kepada semua orang di tanah terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat seperti toren setelah mendengar kata-kata Yun Shan. Yun Er adalah pemimpin sekte berikutnya dari sekte Mystic Cloud saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Guhi saat ini, dia cocok dengannya. Oleh karena itu mereka bisa dikatakan pasangan yang cocok. Yun Shan berbicara sambil tersenyum. Guhi tersenyum dan menangani ucapan selamat di sekitarnya dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik dengan dia menyadarinya. Kekaburan gelap melintas di matanya. Hari ini, orang tua saya akan mengumumkan bahwa saya akan menikahi murid tercinta saya dengan Guhi di depan semua ahli dalam Kekaisaran Jiama. Yun Shan melirik ekspresi Guhi yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat dia berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meletus menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yun Shan. Sejumlah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah pasangan pengantin baru itu. Yun Shan mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat keberuntungan telah tiba. Mulailah pernikahan. Suasana gembira dari seluruh sekte Mystic Cloud tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Siapa?
Suara tajam angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan gembira meletus. Segera, sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke arah depan panggung pernikahan. Suara angin kencang yang tiba-tiba segera menarik fokus semua tatapan. Ekspresi Yun Shan tenggelam sementara semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun Shan sebelum menabrak sosok hitam itu. Dentang! Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa kembali oleh Yun Shan sebelum akhirnya berputar-putar di udara dan dengan berat memasukkan dirinya ke tanah yang keras. Tatapan semua orang menyapu itu hanya untuk menyadari itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Pemimpin sekte Yun Shan, mengapa Anda harus terburu-buru? Belum diputuskan apakah sekte Mystic Cloud akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam mendarat di tanah.